saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bertemu kembali dengan saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia, mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, saya Eri Aryani kembali bertemu dengan saudara dengan satu program yang luar biasa, di mana kita akan mendengarkan banyak kesaksian daripada para hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menggenapi amanat agung daripada Kristus Yesus di satu tempat, mungkin daerah yang kecil, di mana ada satu kesaksian yang luar biasa yang dapat hamba-hamba Tuhan ini bagikan kepada kita. Dan harapan kami juga saat bertemu dengan saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Baik, puji nama Tuhan, hari ini kita bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Pendeta Petrus Sukirno. Haleluya. Shalom Pak Pendeta Sukirno, Pak Pendeta Petrus, apa kabar? Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Luar biasa. Amin. Bapak Pendeta ini adalah gembala daripada sebuah gereja GSCA Rumah Doa yang ada di Wongsorejo RT 3 RW 4 Desa Sudagaran, Cidareja, Jawa Tengah. Betul ya Pak? Haleluya, puji nama Tuhan. Betul. Amin. Apa kabar Pak Pendeta Petrus? Bagaimana pelayanan? Luar biasa, puji Tuhan Ibu. Kabar luar biasa, kabar sehat. Anak juga sehat, pelayanan masih jalan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta hari ini berkenan untuk berbagi cerita kepada Living for Christ Indonesia. Dan harapan kita semua bahwa kesaksian yang luar biasa yang Bapak akan bagikan kepada kita menjadi berkat menguatkan iman bagi setiap orang yang percaya. Pak Pendeta Petrus, boleh ceritakan bagaimana panggilan pertama Bapak, mungkin ada proses pertobatan yang luar biasa dan mujizat-mujizat yang Bapak alami sehingga hari ini Bapak menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Silakan Pak Pendeta Petrus. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang mungkin menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada. Terima kasih buat kesempatan yang berbahagia ini. Kalau saya boleh berbagi kesaksian tentang bagaimana Tuhan yang luar biasa yang kita layani memanggil saya sebagai hambanya, kalau dari tengah-tengah keluarga yang biasa-biasa saja. Saya bukan anak Tuhan, sudah jelas bahwa saya bukan anak Tuhan, saya hanya orang biasa-biasa saja yang tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi dalam benak saya itu nggak pernah bermimpi untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan punya cara yang unik untuk memanggil saya. Karena waktu beberapa tahun yang lalu, tingkatnya pada waktu saya masih usia SMA kelas 1, tiba-tiba Tuhan itu dengan caranya yang luar biasa itu mengingatkan akan apa pentingnya akan juru selamat. Ya, dari situ jadi kalau saudara ingin tahu, salah satu dari hasil pelayanan Bapak Yusuf Roni itu saya, karena saya dilibatkan oleh karya beliau. Gitu. Saya kan suka baca, dari membaca itu, kemudian saya dipertobatkan dan akhirnya saya mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu SMA kelas 1 semester kedua. Pada waktu SMA kelas 1 semester ke-1 saya belum percaya Tuhan. Jadi ada perubahan yang luar biasa yang memang Tuhan izinkan terjadi. Dan saudara, saya menjadi hamba Tuhan itu bukan sebuah perjuangan yang secara pendidikan kemudian saya harus merangkap sekolah ke sana kemari. Sebetulnya tidak. Sebetulnya panggilan saya itu dulu dimulai dari seorang hamba Tuhan yang waktu itu mendampingi saya ketika saya pertama bertobat. Tapi ketika saya bertobat, dia itu selalu suka sekali suka sekali mengajar saya untuk mengajak untuk melayani. Dan saya merasakan bahwa di tahun-tahun yang menjelang setelah saya dewasa, setelah saya berumah tangga, saya tahu bahwa Tuhan memanggil saya. Sehingga cerita saya hanya berbekal dari pelayanan yang suka besar ini. Akhirnya Tuhan panggil saya menjadi seorang awalnya saya itu seorang pelayan Tuhan, pengerja gereja. Tapi saat saya menjadi pengerja gereja, saya berusaha untuk memakai karunia Tuhan
dengan terus berdoa bagi orang lain, dan banyak jiwa yang diselamatkan pada waktu itu. Dan ringkas cerita, tahun 2012 saya ditabiskan menjadi seorang hamba Tuhan melalui organisasi ini. Dan hal yang paling luar biasa, pada waktu saya mendidik anak dan istri saya punya 2 anak dan 1 istri. Saya awal pelayanan tahun 2010 sebelum saya bergabung dengan organisasi dan sebelum saya ditabiskan jadi pendeta. Saya itu keluar masuk hutan ya hanya untuk 1 jiwa. Bahkan saya pernah bermalam di hutan dengan penerangan HP. 1 malam itu penerangan HP, nggak mati, makan singkong dibakar dan lain sebagainya. Tapi sukacita yang luar biasa dari seperti itu, kemudian Tuhan kuatkan saya, Tuhan teguhkan saya untuk saya dalam ladang Tuhan. Dan ada banyak mukjizat yang pada waktu saya memulai pelayanan. Ya kalau saudara mungkin membaca kisah yang sering kita baca itu, bahwa perjalanan Tuhan Yesus yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, itu sedikit ada yang pernah saya alami. Bahkan ada satu keluarga yang sudah lumpuh, kami doakan Tuhan, minta Tuhan supaya sembuhkan, betul-betul disembuhkan. Dan kemudian ada yang sudah, bahkan hari-hari ini, sampai dengan hari ini, saya itu masih diperhadapkan kepada orang-orang yang kurang normal secara jasmani. Dan mereka dia itu kelainan jasmani. Tapi Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan itu pakai saya untuk mendoakan seperti itu. Jadi kalau bicara tentang mujizat terus akan diberikan Tuhan sampai dengan kapanpun ketika kita berserah bersandar kepada Tuhan. Dan mujizat pribadi yang membuat saya bertahan di dalam Tuhan adalah ketika waktu itu saya mati-matian menentang Tuhan, kemudian ditaklukkan oleh Tuhan, hanya itu akan oleh orang-orang yang saya. Ini mujizat yang sampai hari ini mungkin ya, yang saya rasakan. Jadi saya pernah ngomong jangan pernah membenci orang, dan jangan pernah kita itu menyudutkan seseorang. Ya, jadi dulu saya itu paling benci dengan orang Kristen. Ya, tapi ketika saya kelas SMP sampai SMA, lulus SMA kelas 1 itu semester 1 saya masih benci sama orang Kristen. Tapi ketika saya itu waktu itu ditunjukkan kepada bahwa kekristenan itu tidak seperti yang saya pikirkan. Tidak seperti yang pada waktu itu, tidak seperti yang saya kira pada waktu itu. Ternyata kekristenan luar biasa. Nah, ketika saya benci, dia tidak membenci saya. Ketika saya musuhi, dia tidak musuhi. Dari situ saya jujur, yang saya jadi ingatkan ada apa sebetulnya dalam pengajaran Kristen, sehingga saya bisa saya ajak marah, dia nggak marah. Pada waktu itu gitu, saya kasih dia supaya kasih kesempatan dia nggak marah. Ini yang luar biasa. Dan itu yang membuat saya semakin ingin tahu, ya. Justru seorang pendeta nggak mungkin menginjili saya karena saya itu misalnya orang yang keras. Tapi dari situ saya ingin belajar, dan suatu ketika saya ada kesempatan untuk mengambil adik saya yang pada waktu itu sudah menjadi sekolah minggu. Nah, pulang dari sana saya dikasih 1 buku itu yang saya tanda tangan. Buku itu yang saya pelajari, yang kemudian membuat saya bertobat. Tapi yang luar biasanya, saudara, tidak berhenti, tidak sampai di situ. Ketika saya sudah bertobat, saya justru ingin terus mempertobatkan orang lain untuk Tuhan. Ya, sehingga puji Tuhan sampai dengan hari ini, karena kebaikan Tuhan saja, walaupun ada beberapa tempat walaupun jaraknya ada sampai 30 kilo, 40 kilo, ada pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi tantangan pasti ada. Ya, justru yang membuat saya tertarik adalah ketika ada tantangan. Ya. Amin. Jadi ketika ada tantangan, seperti tadi diceritakan hari-hari ini, ada ini minggu 3, hari ini minggu 3, saya ditantangkan dan saya mau percaya Yesus kalau anak saya itu yang itu bisa disembuhkan. Itu tantangan luar biasa, saudara. Dan itu saya akan terus coba doakan. Nah, beberapa tahun yang lalu di awal tahun pelayanan saya di tempat ini juga ada yang punya pola yang sama. Saya masuk sebuah rumah yang saya injili ibunya ngomong, Pak Kirno, saya jangan diinjili. Kalau Bapak bisa mendoakan anak saya yang sudah menjadi sembuh, saya jadi orang Kristen.
Dan puji Tuhan itu Tuhan berikan kesembuhan dan sampai hari ini anak itu normal. Jadi orang dari pribadi yang sekarang sudah benar-benar jiwanya disembuhkan Tuhan. Nah, saudara, jadi kalau bicara mujizat itu sampai hari ini kita masih terus ya, masih ada, nggak akan pernah berhenti asal kita mau terus menjalani. Amin, puji nama Tuhan. Terus bagaimana, mungkin ada yang mungkin ya. Ya, baik Pak Pendeta Petrus, luar biasa kesaksian bagaimana Tuhan memanggil Bapak. Dan Pak, sekarang sebenarnya Tuhan memberikan pasti satu visi misi untuk Bapak boleh jalani di daerah Bapak. Mungkin bisa diceritakan visi misi yang Tuhan berikan kepada Bapak. Oke, terima kasih. Jadi kalau bicara kendala pasti ada Ibu ya. Kendala pasti ada karena secara pendidikan saya kan ini bukan lulusan teologi ya. Saya hanya dari simpatisan, kemudian Tuhan perlengkapi dengan kuasa ajaib, dan itu kemudian dipakai untuk memenangkan jiwa. Jadi kendalanya misalnya pertama saudara, ketika saya bergabung dengan para hamba Tuhan itu, mereka itu memandang sebelah mata. Karena apa? Saya ini bukan sekolah pendeta, kok tiba-tiba jadi pendeta itu kan mana? Itu saya pikir sih kendala biasa. Ya pasti kendala yang di lapangan. Memang kita harus menghadapi berbagai macam persoalan dari berbagai macam tipikal kantor, karena saya menghadapi itu ada beberapa suku yang saudara ada di daerah kami itu ada 2 suku yang berbeda, dari suku Jawa asli Banyumasan dan suku Sunda. Jadi terutama saya kan orang Jawa, jadi buta tentang bahasa. Jadi bahasa Sunda saya bisa mendengar, tahu artinya, tapi nggak bisa ngomong. Tapi jadi itu salah satu kendala, di samping juga kendala-kendala yang secara praktis mungkin terjadi di lapangan. Ketika saya harus naik gunung, turun gunung untuk kesana kemari. Tapi saya kira kendala apapun kalau itu dihadapi dengan sukacita, itu menjadi sesuatu yang enak dinikmati. Jadi ketika kita menghadapi masalah dengan sukacita, itu menjadi sesuatu yang enak dinikmati. Karena saya katakan bahwa semakin kita punya masalah, tapi Tuhan sedang memoles kita untuk semakin baik di hadapannya. Jadi saya tidak pernah berhenti menghadapi masalah atau kendala yang ada. Visi saya adalah hidup itu untuk Tuhan, ya, gunakan hidup itu untuk Tuhan. Dan misi saya adalah gunakan setiap kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi kita. Bisa melalui pertemanan, bisa melalui berorganisasi, bisa melalui komunitas. Ada banyak komunitas yang saya gunakan untuk mencari pertemanan. Karena ini ada cerita menarik. 2 hari yang lalu saya punya komunitas pecinta karaoke. Saya sendiri ada di dalam. Dan tiba-tiba, setelah ini sedikit saksian sambil saya cerita tentang misi saya. Tiba-tiba teman saya yang dari SMP, dari dulu dia memang tiba-tiba dia ngomong, tolong nyanyikan pujian ini. Saya ingin mendengarkan pujian ini. Nah, pujian itu ternyata indah, rencanamu Tuhan. Terus saya nyanyikan pujian itu, dan ketika saya nyanyikan, saya baru sadar ternyata Tuhan juga bisa memakai pujian itu untuk membuat orang diberkati. Jadi untuk melakukan hidup ini berguna bagi Tuhan, ada banyak cara untuk kita bisa masuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya kita bergaul dengan berbagai macam organisasi, masuk dalam berbagai macam organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan. Itu penting. Itu misi saya. Dan misi saya yang paling utama, setiap tahun, kalau bisa setiap hari, kalau bisa setiap momen ya. Kalau bisa setiap momen saya harus membaptis jiwa bagi. Ya, terima kasih Pak Pendeta Petrus untuk kesaksiannya, dan juga mungkin Pak Pendeta Petrus mengalami nggak yang waktu itu pertama kali merintis gereja Bapak? Apakah Bapak mengalami tantangan, kendala dari lingkungan, dan mungkin apa yang menjadi kendala di dalam hidup Bapak sehingga sampai hari ini Bapak itu tidak mundur gitu? Bisa bagi ceritanya Pak Pendeta, silakan. Ada Bu, ada Ibu, ada. Jadi kan yang seperti itu walaupun saya ada di daerah sendiri tetap ada. Ya, dicuekin, pernah didatengin beberapa
kelompok tertentu yang memang intinya kepengen tidak gratis, intinya tidak. Tapi di awal saya katakan tantangan hambatan terhadap pelayanan kita itu kalau kita nikmati dengan bersukacita, itu pasti kita bisa lewati ya, walaupun mungkin rasanya nggak enak juga ya. Bayangin saudara, dari sebelum saya jadi orang saya itu mungkin banyak orang yang suka berteman dengan saya, tapi tiba-tiba mereka menghindar, mereka menjauh, itu pasti. Dan juga ketika ada satu cerita yang sangat boleh dikatakan kalau orang dunia mengerikan. Jadi saya lagi mencari sebuah tempat untuk rumah doa. Istri saya itu didudukkan oleh kelompok radikal sekitar 20 orang. Mereka mau menghakimi istri saya. Nah, bahwa dalam doa kami doakan mereka, dan sampai hari ini puji Tuhan tempat itu masih ada dalam pelayanan saya dan tidak mundur dari itu. Yang membuat saya bertahan karena penyertaan Tuhan, ya, penyertaan Tuhan yang luar biasa yang selalu menyertai. Puji Tuhan. Pak Pendeta, sekarang ini gereja Bapak ada berapa jemaatnya Pak? Dan apakah kebutuhan dari gereja Bapak itu bisa terpenuhi dan mungkin lewat sumbangan? Ataukah Pak Pendeta punya pekerjaan yang mungkin menunjang untuk pelayanan Bapak? Baik, ya. Gereja di tempat saya, kebetulan di tempat saya rekaman ini, jiwanya nggak banyak. Dalam daftar keanggotaan cuma 25 jiwa. Tapi di pos yang satu, saya ada 2 pos, ada 3 pos. Di pos yang satu ada 25 jiwa juga, di pos yang satu cuma 10 jiwa, dan di pos yang baru ini baru 5 jiwa. Jadi, tapi itu tempatnya jauh-jauh. Nah, terus bagaimana untuk menopang pelayanan? Saudara, saya ini di sini dikenal berbagai macam sebutan. Ada yang memanggil saya sebagai Pak Firno yang jualan jamu karena saya setiap hari jualan jamu. Ada yang memanggil saya Pak Firno sebagai MC, Master Ceremony, karena saya juga sering menggunakan waktu-waktu di mana saat kita tidak melayani, kita masuk di dunia entertainment. Ada yang memanggil saya sebagai ketua pembina remaja karena saya juga pembina. Nah, kenapa itu ada? Karena saya tadi katakan ingin menggunakan kesempatan itu dan berjualan jamu, menjadi master seremoni, apapun pekerjaan itu saya gunakan untuk melayani Tuhan. Ya, sehingga saya bisa bertahan sampai hari ini. Kemarin ketika anak rekan saya dari Jakarta, teman saya datang, Pak Kirno, hasil dari jual jamu yang paling kelihatan apa? Katanya, pelayanan saya yang ada di Jakarta. Karena apa? Setiap mau pelayanan ke sana saya harus jualan jamu untuk cari dana, dan sekarang jadi pelayanan, udah ada jemaat, udah ada rumah doa. Wow. Itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Luar biasa Pak Pendeta Petrus. Pekerjaan apa saja boleh dilakukan, yang penting halal, dan semua hasil dari pekerjaan sekuler Bapak untuk menunjang pelayanan Pak Pendeta Petrus. Wow, ini kesaksian yang luar biasa. Pak Pendeta, ini mungkin pertanyaan terakhir. Kerinduan apa yang terdalam di dalam hati Bapak yang saat ini mungkin masih Bapak perjuangkan, Bapak imani? Silakan Pak Pendeta. Oke, kerinduan saya sebetulnya sangat sederhana. Saya sebelum saya kembali kepada Tuhan, artinya sebelum saya dipanggil Tuhan, saya ingin jiwa saya itu juga tertransfer kepada anak-anak saya ataupun kepada jemaat saya. Jadi saya ingin mencetak sebanyak-banyaknya anak-anak Tuhan yang visioner, yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan sampai hari ini sudah ada 2 jiwa yang sudah lulus sekolah teologi, walaupun mereka lewat pendidikan sudah jadi berkat. Terus anak saya sendiri juga lulus sekolah teologi tapi dia ambil studi pengembangan. Jadi seperti itu yang ingin saya perbanyak. Itu kerinduan yang mendalam. Kalau bisa semua jemaat saya itu bisa menjadi jemaat yang visioner. Jadi mereka akan terus mencari jiwa sampai pada Tuhan datang. Itu seperti itu. Luar biasa, multiplikasi ya Pak Pendeta. Wow, ini satu cita-cita yang tentunya dia di hadapan Tuhan. Tapi saya mau tanya nih, biaya dananya untuk menjadikan mereka menjadi mencetak hamba-hamba Tuhan yang seperti Bapak visioner itu
dari mana? Apakah Pak Pendeta Petrus yang membiayai mereka, mendukung mereka? Ya, biaya saya cuma satu. Saya berlutut di hadapan Tuhan dan nanti Tuhan tunjukkan donaturnya. Amin. yang sudah jalan ini, saya doa. Saya ingat ini yang barusan wisuda bulan kemarin, pada waktu dia anaknya SMP, dia menangis, Pak, gimana anak saya single parent, saya nggak punya suami, anak saya kepengen sekolahnya maju. Ayo kita punya Yesus, kita berdoa. Biaya kita harus kita tanamkan di hadapan Tuhan. Suka berdoa, suka menyembah, maka nanti Tuhan akan kirim donatur yang mensupport. Dan begitu itu semua terbukti dan Tuhan sudah sediakan yang seperti itu. Jadi kalau kami memang jangankan untuk membiayai secara finansial, bisa kami untuk menghidupi saja. Kalau lihat finansialnya itu sangat repot. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, bisa menggerakkan semua elemen. Kalau hanya tujuannya yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Pasti Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan pelayanan Pak Pendeta Petrus menurut kekayaan dan kemuliaannya. Wow, ini satu kesaksian yang luar biasa Pak Pendeta Petrus. Dan biarkan kesaksian dari Pak Pendeta ini boleh menjadi berkat dan menguatkan iman para orang-orang percaya. Amin. Terima kasih Pak, hari ini sudah berbagi kesaksian, berbagi cerita iman kepada kami semua. Dan kami berdoa pelayanan Bapak semakin diberkati, keluarga, dan juga semua pekerjaan apapun yang Bapak lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak untuk kesempatan yang sudah Bapak berikan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan cerita iman dari kesaksian hidup Bapak Pendeta. Terima kasih. Baik saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, rekan-rekan Living for Christ Indonesia, hari ini kita sudah mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa dari Bapak Pendeta Petrus. Kalau Tuhan sudah menggerakkan hati saudara untuk boleh mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta Petrus, saudara bisa melihat agar penimbang dari hambanya ini di layar saudara atau di deskripsi, dan saudara boleh mentransferkan persembahan kasih saudara kepada rekening dari Bapak Pendeta Petrus. Dan percayalah bahwa apa yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pelayanan Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan kembalikan dengan berkali lipat ganda dan sukacita Tuhan penuh di dalam hidup saudara. Demikian cerita kita hari ini. Living for Christ Indonesia akan kembali dengan para hamba Tuhan yang luar biasa untuk berbagi cerita iman kepada kita. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.